Kasus pembunuhan Brigadir J semakin membuat misteri. Pasalnya tidak ada yang bisa memecahkan apa motif dan maksud dari pembunuhan berantai itu. Presiden Jokowi pun sudah memperingatkan bahwa kasus ini harus segera diusut tuntas, namun sampai saat ini kasus ini semakin bergulir. Komnas HAM pun sangat kewalahan dengan kasus yang berbelit ini yang disebabkan oleh Ferdy Sambo yang tega menghabisi nyawa ajudannya sendiri, yakni Brigadir J. Namun Komnas HAM mengaku bahwa ada kelainan dalam sisi gelap Ferdy Sambo. Ternyata benar, Komnas HAM meyakini Ferdy Sambo memiliki penyakit ini. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, pihaknya menduga bahwa Ferdy Sambo mempunyai masalah kejiwaan hingga melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Masalah kejiwaan yang dimaksud adalah adanya sifat superpower yang dimiliki oleh Ferdy Sambo karena mempunyai jabatan sebagai Kadif Propam Polri dan juga Ketua Satgasus Merah Putih. Bisa jadi psikopat, tapi ini bisa karena superpower itu. Dia bisa meyakini dirinya, siapa yang bisa bongkar kejahatan saya bisa suruh-suruh ini semua, kap Taufan Damanik. Adanya sifat superpower dari Ferdy Sambo ini juga membuat jiwanya hingga bisa melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Masalah kejiwaannya ini membuat Ferdy Sambo ingin membunuh langsung sang korban. Bisa jadi ada kebencian kalau tidak dihabisi langsung karena dia merasa superpower, ujarnya. Dugaan Taufan ini pun merujuk kedudukan Ferdy Sambo yang semestinya dengan mudah bisa membunuh orang. Dengan jabatan yang dimilikinya, Ferdy tentu bisa saja mengutus anak buahnya membunuh Yosua tanpa mengotori tangannya sendiri. Namun pada kejadian ini, Sambo lah yang justru diduga membunuh Yosua secara langsung. Sambo ini semestinya bisa dengan mudah menculik Yosua lalu dibawa ke Depok terus dibunuh, ditabrakin truk gitu kan bisa. Ngapain dia sampai susah-susah bunuh Yosua sendiri? Apalagi di rumah dinasnya sendiri. Ini yang aneh menurut saya, ungkap Taufan Damanik. Dugaan Taufan pun semakin kuat ditambah dengan kesaksiannya yang melihat Ferdy Sambo cukup tenang menghadapi pembunuhan ini. Maka kita bilang extrajudicial killing. Maka kita bilang dengan kekuasaannya dia bisa membunuh orang dengan semena-mena. Karena dia yakin tidak ada orang yang bisa bongkar itu. Nggak ada yang berani bongkar itu. Tenang loh dia, tanggal 8 kejadian. 11 sore baru diumumkan diatur semua sama dia, ujarnya. Dengan munculnya penyakit kejiwaan ini juga berdasar pada Ferdy Sambo yang terlihat bisa menjadi garang namun suatu waktu bisa menangis. Waktu ngobrol sama saya itu dia nangis-nangis gitu. Tapi coba kamu lihat pada saat rekonstruksi kejadian, dia terlihat bengis, ungkap Taufan Damanik. Secara fisiologi, menurut Taufan Sambo itu merasa kalau melakukan pelanggaran hukum itu dia bakal nggak bisa kena. Karena dia superpower, bahkan superpower dari Kapolri. Loginya untuk membunuh kan pasti punya cara untuk menghilangkan jejak. Dia kan seharusnya bisa nyuruh orang untuk membunuh Yosua. Tapi ini enggak, ini orang ingin melihat langsung pembunuhan itu. Ini terbuktikan sudah berhari-hari susah sekali untuk menjerat dia, ujarnya. Taufan menduga bahwa Ferdy Sambo berani melakukan pembunuhan terhadap Yosua adalah dikarenakan adanya sifat abuse of power. Bahkan Taufan menilai Ferdy Sambo sudah satu tingkatan dari abuse of power karena dia sudah bisa memerintahkan orang-orang yang bukan anak buahnya. Kehebatan sifat ini dijelaskan Taufan juga terlihat saat ia mampu mengutus staf ahli Kapolri yakni Fahmi Almansyah. Hal ini dinilai kuasa hukum Ferdy Sambo sudah tidak main-main. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.